maka tempat tinggal atau asrama di sini difungsikan menjadi 3. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai tempat tinggal. Unsur yang ketiga atau fungsi yang kedua adalah sebagai tempat interaksi sosial. Kemudian yang ketiga sebagai tempat pendidikan. Selain tempat yang nyaman, itu secara fisik juga ada kenyamanan secara non fisik dan batin. Jadi tentu di situ kita buat aturan-aturan di mana tidak boleh ada melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual, termasuk bullying. Gimana supaya di situ ada kenyamanan secara kejiwaan. Di setiap asrama itu ada direktur asrama dan juga asisten direktur asrama. Itu memang ditunjuk khusus oleh Universitas Darussalam Gontor untuk mengurusi kehidupan mahasiswa selama 24 jam sehingga mereka harus tinggal di dalam asrama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gontor TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam podcast Universitas Darussalam Gontor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sisi-sisi unik dari Universitas Darussalam Gontor, yang mana Universitas Darussalam Gontor memperkenalkan dirinya sebagai universitas pesantren. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita, yakni Deputi Kepesantrenan dari Direktorat Kepesantrenan Universitas Darussalam Gontor, yakni Dr. Sohibul Mujtaba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Baiklah, seperti diketahui bahwasannya Universitas Darussalam Gontor adalah universitas pesantren di mana induknya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. Perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor tidak hanya sebatas pada pendidikan pada level menengah, namun pada sisi universitas. Salah satu daripada unsur ataupun karakteristik pesantren adalah sistem asramanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang sedikit banyak tentang asrama, fungsinya, kemudian maksud dan tujuannya, kemudian nilai-nilai yang ada di asrama tersebut. Baiklah, mungkin yang perlu kita ketahui atau ingin semuanya hadirin sekalian dan kami pribadi mengetahui, yakni sebetulnya bagaimana kedudukan atau posisi asrama, Ustadz, dalam sistem kehidupan universitas pesantren yang dibangun dan dikembangkan di Unida Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Gontor TV dimanapun berada dan juga Ustadz kita, Ustadz Dr. Usmanul Hakim sebagai Deputi Bidang Konseling yang ada di Direktorat Pesantrenan Universitas Darussalam Gontor, menjawab tentang bagaimana desain dan juga posisi dari asrama yang itu menjadi salah satu unsur yang sangat penting di dalam sistem kepesantrenan yang ada di Universitas Darussalam Gontor. Sebagaimana yang ditaarifkan dari pesantren itu apa? Pesantren itu sebagaimana yang dijelaskan oleh pendiri Gontor, yaitu sebuah lembaga pendidikan bersistem asrama atau pondok yang menjadikan kiai sebagai sentral figurnya dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwai, dan di situ mengajarkan nilai-nilai Islam dan mempraktikkan kehidupan Islami di dalam seluruh kegiatan yang ada di lingkungan kampus atau lingkungan pesantren. Maka kalau kita lihat di
ta'rif yang pertama yaitu bersistem asrama atau para santri dan juga mahasantri atau mahasiswa itu bertempat tinggal di asrama, artinya dia tidak tinggal di kos-kosan atau tinggal di rumah kemudian pulang pergi seperti itu, tapi dia bertempat tinggal di tempat yang memang sudah disediakan oleh pondok pesantren. Ini jelas ada maksud daripada itu, karena Universitas Darussalam Gontor merupakan universitas pesantren, maka dia akan menggabungkan 3 unsur penting di dalam mendidik para peserta ajar atau para mahasiswa di sini. Yang pertama adalah keluarga, kemudian masyarakat, yang ketiga adalah sekolah. Namun untuk menjadikan desain tempat tinggal itu sebagai salah satu unsur yang penting di dalam membentuk manusia seutuhnya, maka tempat tinggal atau asrama di sini difungsikan menjadi 3. Jadi fungsi yang pertama adalah sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal di sini adalah tempat yang pertama nyaman, kemudian aman, kemudian tertib, dan juga bersih. Kemudian unsur yang ketiga atau fungsi yang kedua adalah sebagai tempat interaksi sosial. Interaksi sosial nanti kita akan jabarkan. Kemudian yang ketiga sebagai tempat pendidikan. Jadi di situ apapun yang dikerjakan, dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, semuanya nantinya akan mengandung unsur pendidikan, pembentukan al-insanul kamil. Oke. Jadi ada 3 fungsi asrama yang kemudian dikonsepsikan oleh Universitas Pesantren. Yang pertama adalah tadi sebagai tempat tinggal. Kita coba diskusi dulu mengenai tempat tinggal ini. Tentunya tadi disampaikan tempat tinggal yang diidealkan, yang dikonsepsikan adalah tempat tinggal yang aman, yang nyaman, yang tertib, begitu ya. Oleh sebab itu, tentunya paling tidak di situ ada pengaturannya, ya kan? Ada fasilitas-fasilitasnya. Nah, bagaimana kemudian pengaturan sebuah asrama itu mencapai daripada konsep ataupun tujuan menjadi tempat tinggal yang tertib, yang aman, yang bersih. Ya, baik. Untuk fungsi yang pertama sebagai tempat tinggal, supaya asrama itu nyaman, maka fasilitas yang diberikan itu perlu mencukupi, khususnya kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti kapasitas ruangan, yang itu tidak boleh overload, di mana mereka ketika tidur jangan sampai ada tumpang tindih, jangan ada di sini tempat sampah, kemudian di sini tempat tidur, di sini tempat sepatu dan lain sebagainya. Maka itu sudah didesain di setiap kamar jumlahnya tidak boleh lebih dari 12, yang itu memang besar kapasitasnya, itu bisa menampung cukup longgar. Kemudian tentu ada privasi juga di situ, nanti ada kotak atau lemari yang itu memang didesain untuk tempat menyimpan barang-barang pribadi mereka. Nah, jadi itu terkait dengan nyaman. Ada juga terkait dengan udara, itu bagaimana ventilasi, kemudian kipas angin. Nah, kemudian selain tempat yang nyaman, itu secara fisik juga ada kenyamanan secara non fisik dan batin. Jadi tentu di situ kita buat aturan-aturan di mana tidak boleh ada melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual, termasuk bullying. Gimana supaya di situ ada kenyamanan secara kejiwaan. Jadi para mahasiswa itu merasa nyaman bukan hanya secara fisik, tapi juga kondisi hatinya pun nyaman. Termasuk di situ tidak boleh ada yang merokok, karena
di situ tentu akan mengganggu yang lainnya. Itu. Jadi Nyaman. sebetulnya konsep ini kalau kita mendengarkan apa-apa ya dari kabar-kabar burung bahwasanya pesantren atau pondok itu kan terkesan dengan image yang kumuh, ya kan? Dengan image yang istilahnya sering santri itu terjangkit penyakit kulit dan sebagainya. Ini diusahakan untuk tidak sampai di sana. Jadi agar mahasiswa santri yang tinggal itu nyaman, sehat secara jasmani dan rohani itu. Betul. Jadi sudah tidak lagi ya zamannya pesantren kok kumuh ya. Betul, Ustaz. Selain itu tadi perlu kami tambahkan tadi ada tentang aman. Ini juga sangat penting sehingga setiap kamar itu di setiap lemari itu perlu ada keamanannya. Di antaranya adalah kunci. Selain itu juga di asrama secara umum kita ada CCTV juga. Ada CCTV. Jadi itu untuk membantu selain dalam rangka pendidikan nantinya itu ada piket-piketnya. Ada piket-piket. Ya, jadi seperti itu. Apa saja ini sistem piket yang berjalan di asrama untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan? Tentu di setiap kamar itu nanti akan ada piket. Sekarang sudah ada piket kebersihan. Bahkan dari unsur pengurus nanti akan ada bagian peralatan ataupun inventaris, termasuk juga bagian kebersihannya. Kemudian ada piket malam. Ada piket malam. Jadi itu untuk menanggulangi terkait dengan keamanan, supaya tidak terjadi baik dari unsur eksternal ataupun internal. Itu terjadi pencurian, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang itu bisa menjadikan kondisi kamar atau asrama itu tidak aman. Oke, terkait dengan tadi menarik, yakni tentang pengelolaannya ada sistem, ada piket. Saya dengar tadi ada pengurus Itu sebetulnya bagaimana sistem kepengurusan asrama yang berjalan di universitas pesantren? Apakah di sana ada semacam musyrif, pembimbingnya dan sebagainya? Betul. Di setiap asrama itu ada direktur asrama dan juga asisten direktur asrama. Itu memang ditunjuk khusus oleh Universitas Darussalam Gontor untuk mengurusi kehidupan mahasiswa selama 24 jam sehingga mereka harus tinggal di dalam asrama. Di dalam asrama. Ikut hidup bersama mereka, mengawal mereka. Jadi itu yang pertama, jadi ada direkturnya, kemudian di bawahnya nanti akan ada pengurus. Pengurus ini dia ada bagian ketua, ada bagian bendahara, ada juga bagian-bagian yang menghubungkan kepada unsur-unsur atau elemen yang penting yang di UNIDA, seperti Direktorat Bahasa yang itu mengelola tentang pembinaan dan pengawalan bahasa Arab dan Inggris, kemudian juga Direktorat Islamisasi yang itu nanti mengembangkan ilmu supaya sesuai dengan nilai-nilai Islam, kemudian juga ada Direktorat Kepesantrenan yang itu nanti terkait dengan bagaimana amaliyah sehari-hari, ubudiyahnya, kemudian kegiatan-kegiatan peningkatan skill, kompetensi-kompetensi dasar, yang itu ada 15 kalau di UNIDA, itu semuanya terhubung antara pengurus dengan bagian-bagian besar yang ada di UNIDA Gontor. Sehingga tidak ada kegiatan yang itu tidak terdesain. Jadi semuanya harus terhubung, semuanya harus satu nafas. Apa yang menjadi target UNIDA, disitulah pengurus juga ikut berperan. Oke. Pengurus ini diambil dari dosen ataukah diambil dari mahasiswa sendiri? Untuk pengurus diambil dari mahasiswa sendiri. Hanya saja mahasiswa ini yang menjadi kakak tingkat, kakak semester dari mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut. Adapun untuk prinsipal ataupun direktur asrama, kita sebut dengan prinsipal itu diambil dari unsur dosen. Jadi setara dengan dosen karena mereka nantinya akan mengajar materi kepesantrenan. Seperti itu. Jadi ada unsur dosen, ada unsur yang sudah selesai S1,
ada juga dari mahasiswa kakak kelasnya. Jadi di situ bisa dikatakan ada tingkat-tingkat pembinaannya ya. Betul. Pembinaan, jadi mahasiswa tidak dibiarkan begitu saja. Di situ ada sistem yang berjalan, ada fasilitas yang mumpuni, yang memenuhi gitu ya, sehingga diharapkan itu menjadi rumah ataupun tempat tinggal yang nyaman, aman dan lain sebagainya. Baiklah, untuk fungsi yang kedua nampaknya juga menarik untuk dibahas, yakni fungsi sosial. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya santri ataupun mahasiswa yang ada di Universitas Pesantren, Unida khususnya, datang dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah, hadir dari berbagai macam latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, dan macam-macam. Ini tentunya terjadi interaksi yang khusus ya, dan ini perlu ada manajemen yang khusus dalam sisi interaksi sosial. Bagaimana ini? Ya. Untuk interaksi sosial, yang jelas ini kan kita sebagai manusia itu diciptakan lita'arufu. Jadi supaya kita itu saling mengenal. Sehingga kita termasuk mengupayakan gimana supaya kehidupan di asrama itu tidak saling acuh tak acuh, ya, saling cuek. Sehingga setiap masing-masing mahasiswa itu diupayakan supaya mereka itu memiliki komunitas-komunitas. Jadi bahkan di asrama itu ada komunitas fakultas. Ada komunitas. Kemudian ada digabungkan dengan beberapa fakultas yang lain, misalkan antara Usuluddin dengan fakultas tarbiyah, kemudian fakultas kesehatan. Nanti di sana akan terjadi interaksi sosial dari berbagai macam latar belakang, baik itu daerah ataupun keilmuan tadi ya. Jadi yang pertama kita memang gabungkan beberapa unsur tadi supaya satu dengan yang lain saling mengenal. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan. Kebersamaan ini diantaranya adalah ada nantinya membaca Quran bersama, kemudian ada juga berbuka puasa bersama, ada olahraga bersama, ada pembersihan umum. Sebagaimana kalau di masyarakat kita lihat nanti ada kerja bakti, supaya nanti ketika di masyarakat mereka tidak menjadi orang yang cuek dengan lingkungan. Jadi mereka dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama supaya tumbuh kepedulian antara satu dengan yang lain. Itu saja. Di situ nanti akan diharapkan tumbuh rasa tolong-menolong, dengan rasa bersama, peduli dengan kawan yang lainnya, peduli dengan manusia yang lainnya. Namun tentu tidak dapat dipungkiri karena mahasiswa kita memiliki latar belakang yang berbeda, program studi yang berbeda, orientasi yang berbeda, sehingga di situ mungkin ada gesekan-gesekan. Bagaimana manajemen konflik yang dilaksanakan oleh Universitas Pesantren? Tentu tidak mungkin kita dalam kehidupan ini tidak terjadi gesekan. Tentu dengan gesekan itu justru kita harapkan nantinya terjadi pendidikan bagaimana kita manajemen resiko juga ya. Jadi supaya masing-masing itu nantinya kalau ada masalah itu mereka bisa kalau tidak bisa diselesaikan sendiri maka nanti akan dilaporkan kepada pengurus. Jadi nanti pengurus itulah yang nantinya akan mendamaikan kalau memang ada kesalahpahaman. Kalau pengurus yang kakak kelasnya ini tidak bisa menyelesaikan, maka nanti bisa dinaikkan kepada direktur asrama. Oke. Jadi tentunya jika ada gesekan-gesekan yang terjadi antara mahasiswa satu dengan lain, tentunya ada mekanisme untuk menyelesaikannya ya. Dari yang terendah mungkin diselesaikan dirinya sendiri atau dengan kawannya, kemudian selanjutnya bisa dengan pengurus asrama, kemudian naik lagi kepada direktur asrama, kemudian seterusnya dan seterusnya. Artinya ada mekanisme untuk menyelesaikan gesekan atau masalah sosial yang terjadi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Untuk selanjutnya yakni fungsi asrama tadi disampaikan Ustadz, yakni untuk menjadi tempat pendidikan gitu ya. Seperti kita tahu mahasiswa tidur bersama di situ, kemudian hidup 24 jam di situ bersama kawan-kawannya. Ini maksudnya bagaimana kok asrama itu menjadi tempat pendidikan? Bukankah definisi asrama sendiri hanya sebagai tempat tinggal, tempat
menetap dan lain sebagainya. Ya, karena tadi Ustaz, kita itu di Universitas Pesantren itu menggabungkan antara 3 unsur penting itu, dan itu harus saling terhubung antara masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Maka ini tidak bisa dipisahkan, karena juga kurikulum kita itu kurikulum 24 jam, bukan hanya kurikulum yang hanya diterapkan di kelas saja, ya. Sehingga di tiap-tiap asrama itu juga semuanya didesain untuk bisa mendidik para penghuninya. Tentu kita kalau berbicara tentang akan menghasilkan apa dari pendidikan ini, kita kembali kepada jiwa dan juga moto dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya jiwa dari pondok pesantren ini adalah keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, berdikari, dan juga kebebasan. Kemudian untuk jiwanya adalah berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Semuanya kegiatan yang ada di asrama itu nantinya goalnya adalah ke sana. Seperti itu. Ya. Baik, nampaknya memang menarik sekali ya. Kalau misalnya kita bisa mengandaikan antara pendidikan yang dijalani oleh mahasiswa di Universitas Pesantren ada 2 mata sisi uang ya. Yang pertama adalah pendidikan akademik yang mereka jalani di fakultasnya, di prodinya. Kemudian ada pendidikan nilai ya yang kemudian ditanamkan, dipraktekkan dalam kehidupan asrama seperti tadi, keikhlasan, kesederhanaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk sampai ke sana tentunya ada program-program program-program pendidikan yang dijalankan di asrama. Mungkin bisa disampaikan, mungkin pendidikan spiritualitas atau olah zikir dan sebagainya, atau pendidikan apa nampaknya yang dikembangkan di asrama tersebut. Baik, kita mulai mungkin dari pendidikan di sisi olah zikir ya, atau ubudiyah. Karena jiwa yang pertama itu kan keikhlasan. Ikhlas ini terkait dengan bagaimana dia dengan Tuhannya, bagaimana dia dengan para makhluknya. Maka kita desain bagaimana supaya anak-anak itu sholatnya terjaga. Maka kita ada desain bagaimana anak-anak itu ketika maghrib dan juga subuh itu wajib ke masjid. Kemudian untuk Isya, kenapa kok di asrama? Dan juga zuhur, kemudian juga asar, karena nanti ada pelatihan menjadi imam. Dan juga di sana nanti dilatih juga, dibiasakan untuk berzikir dan juga membaca Quran, itu di asrama juga. Itu pendidikan untuk itu pendidikan untuk suatu saat anak-anak keluar bisa menjadi imam. Dan juga ini sangat penting karena ini selaras juga ya dengan dalam hadis Nabi itu, kita tidak boleh menjadikan rumah kita itu seperti kuburan, di mana di situ tidak dibacakan Quran, tidak dijalankan sholat di situ. Maka ini sangat penting sekali. Jadi ada pelatihan imamah, tapi juga dibiasakan juga untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya subuh dan maghrib itu ya. Ya, itu terkait dengan keikhlasan bagaimana bermuamalah dengan Allah, kemudian keikhlasan bermuamalah dengan sesama. Nanti dia di situ seperti tadi menjadi pengurus. Jadi pengurus itu. Pengurus itu tidak pendidikan ya? Karena itu mereka tidak dibayar juga. Mereka memang melakukan itu murni karena sebagai khidmah. Dan latihan bagaimana kita mengurusi sesama mahasiswa itu memang karena keterpanggilan. Nah, kemudian juga piket-piket tadi, termasuk struktur mereka menjadi ketua, kemudian mereka menjadi piket di kamar, itu semuanya dalam rangka melatih keikhlasan. Jadi itu bagaimana ikhlas dalam tataran ma'allah dan juga ma'al ghair atau ma'anas. Itu olah zikirnya ya, atau spiritualitasnya. Kemudian ada juga olah fikir ya. Olah fikir ini kita desain gimana di asrama-asrama itu menjadi corner study.
Oh, ya. Jadi gimana menjadi lingkungan yang itu senang di dalam belajar, sehingga nanti ada di sana itu corner misalkan ya untuk anak-anak yang suka baca kitab Turos. Ya. Itu ada kajian-kajian tentang Turos. Kemudian ada juga kajian-kajian tentang kontemporer ya, pemikiran kontemporer ataupun tentang ilmu yang sedang didalami, misalkan kesehatan ataupun yang lainnya. Jadi itu kita desain, termasuk kajian-kajian yang sifatnya tazkiyatun nafas. Bagaimana mensucikan jiwa itu ya, bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita dan juga akhlak kita, itu juga kita tanamkan terus. Ada program-programnya, ada setiap pekan, ada bahkan beberapa itu yang mengadakan dwi pekanan, harian, itu ada kita desain di asrama. Itu olah fikir. Olah fikir. Kalau bicara tentang olah fikir, apakah program asrama ini kemudian nanti tidak tumpang tindih dengan program yang dijalankan oleh fakultas dan prodinya masing-masing? Ya. Ini bukan tumpang tindih, justru malah terjadi integritas. Ada. Integrasi ya. Jadi beberapa materi yang memang itu bisa diadakan di asrama, itu bisa oleh dosen prodinya untuk mengadakan di asrama. Ada beberapa seperti dosen, contoh ya, ini menyebutkan prodi ilmu komunikasi. Itu ada kegiatan-kegiatan kajian yang dilaksanakan di asrama. Itu dalam rangka penguatan sebenarnya apa yang sudah diajarkan di kelas. Atau ada sisi lain dari sisi sikap ya, penanaman sikap, penanaman akhlak itu yang bisa diadakan di asrama. Jadi itu tidak tumpang tindih, justru itu saling melengkapi sebagai tambahan bahkan untuk prodi yang memang kurang. Ketika menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas kurang, maka bisa dilaksanakan di asrama. Jadi hal yang biasa ya, dosen kemudian malam hari mereka belajar, mendatangi mahasiswanya untuk menanyakan apa yang perlu ditanyakan, menanyakan bagaimana belajarnya, tugasnya, itu hal yang biasa ya. Iya, jadi itu sebagai penguatan lah, kita katakan penguatan untuk apa yang sudah diajarkan di kelas-kelas. Selain unsur tadi yang tadi disebutkan, yakni olah zikir juga olah fikir, mungkin ada lagi sisi lain yang dikembangkan? Ada juga olah rasa. Olah rasa. Iya, olah rasa ini kita kembangkan diantaranya adalah dengan nanti ada di beberapa asrama itu kita adakan perlombaan-perlombaan misalnya, seperti lomba puisi, lomba nyanyi, kemudian juga bahkan ada nanti itu sholawat bersama, itu untuk menumbuhkan olah rasa. Di situ ada seni kan, di situ kita tumbuhkan bagaimana supaya hidup itu indah gitu, indah. Yaitu ada kegiatan-kegiatannya yang sudah kita programkan untuk mengasah itu. Kemudian yang terakhir itu ada olahraga ya. Olahraga ini kita kalau di Universitas Pesantren ada olahraga yang dilakukan secara mandiri oleh para mahasiswa, yaitu ketika pagi hari dan juga sore hari. Tapi juga ada kegiatan yang harus. Karena mungkin ada sebagian mahasiswa itu yang nggak suka olahraga kan. Olahraga, betul. Mungkin di antara kita ada yang kurang suka olahraga, tapi enggak. Kalau di kita ini harus ada satu pekan sekali setiap hari Jumat itu, kalau tidak lari pagi, ya nanti akan ada senam bersama. Ya, itu yang dilakukan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Hingga harapannya tadi ada yang salah satu moto itu tercapai, yaitu berbadan sehat. Berbadan sehat. Seperti itu. Jadi proses pendidikan yang dijalani ini nampaknya memenuhi unsur-unsur manusia, yakni dia manusia secara spiritualnya ada olah zikir, ada olah rasa, secara intelektualnya ada olah fikir, kemudian badan yang sehat juga dipertimbangkan dan dikembangkan, yakni melalui olahraga yang dijalankan melalui program-program yang ada di asrama. Baiklah pemirsa, nampaknya beberapa hal telah kita dapatkan di sini, yakni karakteristik khas dari Universitas Pesantren. Dalam hal ini adalah Unidang Gontor. Yang pertama adalah adanya asrama. Asrama ini dikelola dengan sistem yang sedemikian rupa, memiliki fungsi yakni sebagai tempat tinggal yang pertama, yang kedua adalah tempat interaksi sosial, kemudian yang ketiga adalah tempat pendidikan.
Nampaknya ini kemudian sebagai sebuah sintesa dari 3 pusat pendidikan yang kita kenal, yakni pendidikan sekolah, diintegrasikan dengan pendidikan kemasyarakatan, juga diintegrasikan dengan pendidikan keluarga, sehingga mahasiswa kita bina sedemikian rupa untuk menumbuhkan dirinya, untuk dirinya menjadi insan yang sempurna, insan kamil dikatakanlah, yang memiliki bukan hanya kecerdasan secara intelektual, bukan hanya kecerdasan secara akademis, tapi ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan spiritual, ada juga kesehatan jasmani yang selalu diperhatikan. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz Dr. Sohibul Mustafa atas kesempatan waktunya. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Marilah kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ustaz. Sampai di sini podcast Unida Gontor pada hari ini. Semoga apa yang diperbincangkan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.